Hello everyone, Shalom and welcome to JKE Ebenezer Community Church in Colorado. Today is our Bible refreshing midweek service. Before we get started, let us open with prayer. Dear Lord Jesus, thank you for this day. Thank you for everything that we were able to do until this moment, oh God. Right now we want to worship your name. We want to praise your name, Lord Jesus. We want to proclaim that you are the name above all names and the King above all kings, Lord Jesus. I pray that you will come into this place and that you will take over this service, Lord Jesus. That your name will be the only name that's lifted up, oh God. Thank you, Lord, for everything. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen.
There is no power that can stand against the name of God. Only in the name of God. Only in the name of God that He can break the chains, that strongholds will be broken, that the veil can be torn. Only in the name of Jesus. Only in the name of Jesus there is healing. Only in the name of Jesus there is breakthrough. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Oh, we believe that there is nothing impossible in the name of Jesus.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bagi Tuhan yang Oh Yesus. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Ya, shalom semuanya. Selamat hari Rabu. Happy Wednesday untuk kita semua. Senang boleh ada kembali bersama-sama pada sore hari ini. Ya, kita akan terus melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang minggu ini kita sudah masuk di 2 Timotius 3. Ayatnya yang pertama, kita akan lihat kalau kita bisa sampai pada ayatnya yang sebentar ya, ayat yang pertama kita akan lihat kalau kita bisa sampai ayatnya yang ke-17 ya. Oke. Oke, ya, sambil kita siapkan firman Tuhan,
pada malam hari ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami sampai sejauh ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mengajari kami, kuasa-Mu Roh Kudus yang memberikan kepada kami hikmat, marifat yang daripada-Mu. Kami membaca firman, kami mengerti akan firman, dan kami juga boleh menjalani dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama, ya, keadaan manusia pada akhir zaman, ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara, kita akan stop dulu di situ. Pada saat ini, ya, Paulus juga menyatakan dan memberikan pernyataan, ya, hikmat melalui firman Tuhan untuk kita juga, yang saya kira ini sangat penting untuk kita mengerti. One thing that we know about the last days, ya, hari-hari terakhir, ya, akan datang masa yang sukar, ya. Dinyatakan di dalam firman Tuhan bahwa hari-hari bukan akan bertambah baik, tetapi hari-hari itu akan bertambah sulit, saudara. Ya, dikatakan di sini hari-hari akan bertambah sulit. The last day, perilous time will come. Ya, akan datang masa yang sukar. Dan saudara, kita melihat pada keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita, akan apa yang sudah dinyatakan dan apa yang sedang dijalani beberapa tahun belakangan ini. Kita juga melihat bahwa perkembangan dunia ini bukannya bertambah baik, tetapi bertambah buruk, saudara. Dan ini dinyatakan bahwa itulah yang akan terjadi pada zaman-zaman akhir, pada hari-hari terakhir, ya, saudara. Salah satu tanda-tandanya, ya. Dan ayat kedua dikatakan, manusia, for men will love of themselves, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, saudara, ya. Semakin hari kita semakin melihat bagaimana pernyataan-pernyataan hal yang dinyatakan, ya, akan mengasihi, mencintai diri sendiri ini, ya. Mungkin dulu, ya, mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu kita nggak benar-benar menyadari, not really concerned about it, right? Kita nggak benar-benar melihat akan kenyataan seperti itu. Tetapi pada hari-hari ini kita melihat bagaimana, ya, hal ini benar-benar dinyatakan di depan mata kita sendiri, saudara. Kita akan melihat banyak orang mementingkan diri sendiri, banyak orang yang memikirkan diri sendiri. Apa yang menguntungkan dirinya, itulah yang dilakukan, dan tidak akan pernah, ya, orang-orang seperti ini memikirkan orang lain, saudara, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. For men will lovers of themselves, ya. Jadi dikatakan di sana, kalau firman Tuhan, ya, mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, saudara, ya. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hal ini, ya,
yang di depan itu mengasihi Allah di atas segalanya, mengasihi Tuhan di atas segalanya, mengasihi sesama manusia, ya. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dengan kata lain, saudara, kepentingan saudara dan saya, ya, sering kali, ya, pada hari-hari ini, ya, adalah untuk diri kita sendiri dan tidak untuk Tuhan, dan juga bukan untuk orang lain. Ya, tetapi kita diingatkan pada malam hari ini, kalau saudara dan saya melihat akan kenyataan yang terjadi di depan kita, kita sudah tahu bahwa kita sedang hidup di zaman akhir. Amin. Hari-hari terakhir pada saat ini. Ya, bukan hanya itu, saudara. Beberapa ciri khas ataupun tanda-tanda akan apa yang akan saudara dan saya akan lihat untuk menunjukkan kita sedang ada di hari-hari terakhir itu, ya. Dia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Maksudnya hamba uang itu apa, saudara? Ya, what is the meaning of lovers of money? Ya, the lovers of money, ya. Satu hal yang saudara dan saya, kita semua mengerti, kita semua menjalankan kehidupan yang ada di dalam dunia ini, kita memerlukan uang, ya, untuk membeli ataupun mengisi dan juga mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ada kita yang perlu uang itu untuk membayar uang sekolah, membayar rent rumah, bayar uang cicilan, ya, kendaraan, mobil, motor, apapun itu, saudara, ya. Dan tidak disangkal bahwa kehidupan kita di dunia ini kita memerlukan uang itu. Dan uang itu adalah suatu alat pertukaran yang saudara dan saya perlukan untuk mendapatkan jasa, mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan. Tetapi pada waktu uang ini menjadi segala-galanya di dalam kehidupan saudara dan saya, kita di sana dinyatakan bahwa uang itu menguasai kehidupan saudara. Itu bukan menjadi alat, tetapi sekarang uang itu sudah menjadi tuan di dalam kehidupan saudara, ya. Dan kita menjadi hambanya. Dengan kata lain, kita melakukan segala-galanya supaya kita, ya, menyenangkan tuan kita, ya, mendapatkan apa yang kita perlukan, ya. Uang itu sekarang bukan menjadi alat, tapi uang itu sudah menjadi memperhambakan saudara dan saya. Dan ini dikatakan, hal ini juga akan terjadi. Hari-hari ini orang-orang akan melakukan segala sesuatu yang tidak baik sekalipun, yang kriminal sekalipun, ya, untuk mendapatkan uang itu, ya. Mereka melakukan hal-hal seperti itu dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual itu dan menyombongkan diri hampir mirip-mirip, saudara, ya. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, ya, proud, ya. Mereka meninggikan diri, ya, menyombongkan diri, ya, akan sesuatu hal yang sebenarnya tidak begitu kenyataannya, saudara, ya. Memperlihatkan mereka itu hebat dalam sesuatu hal, tetapi sebenarnya nggak ada isinya, ya. Memperlihatkan sesuatu yang kelihatannya luar biasa, tetapi sebenarnya dia biasa-biasa saja, ya. Dia tidak mau dilihat orang seperti orang yang tidak mampu, ya. Makanya dia akan memakai barang-barang yang mahal. Mereka, ya, memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia itu adalah orang yang sangat mampu, tetapi sebenarnya
keadaannya nggak demikian, ya. Dan itulah tanda, salah satu tanda pada akhir zaman, saudara, membual dan menyombongkan diri, ya. Banyak orang-orang di sekitar kita akan lihat bagaimana, ya, kesombongan, ya, yang ada, ya, sampai mereka melihat orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, ya. Mereka merasa dirinya lebih daripada orang lain, ya. Sombong dalam kondisi ekonomi, sombong di dalam kondisi pendidikan mungkin, ya, sombong dalam segala hal. Dan orang-orang ini semakin hari akan semakin saudara dan saya temui pada akhir zaman ini, ya. Mereka akan menjadi penfitnah, ya, boaster, proud, blasphemers, and disobedience to parents, unthankful, unholy, ya, pemfitnah, ya. Orang-orang kita akan semakin melihat, ya, keadaan-keadaan, kondisi, ya, di mana saudara juga jangan sampai kaget, saudara jangan sampai merasa kok bisa gitu, ya, karena banyak orang, ya, di sekitar kita akan melihat mereka menyatakan, melontarkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan seseorang, ya, dan dia bisa menyatakan hal-hal yang jahat tentang seseorang, ya, dengan tidak ada angin ataupun hal-hal yang memicu, ya, dia akan bisa melakukan hal seperti itu. Dan pada hari-hari ini, ya, dan kita melihat kejadian-kejadian seperti ini semakin hari semakin banyak kita dapatkan, ya. Dan itu adalah salah satu tandanya, ya. Pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, ya, disobedient to parents, ya. We're gonna see many children like this. When you see, when they mereka mulai melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang tua mereka. Mereka tidak melakukan ataupun membuat sesuatu hal yang positif di dalam kehidupan mereka. Mereka mulai memberontak terhadap orang tua, ya. Pernyataan-pernyataan orang tua yang ditunjukkan kepada mereka tidak mereka gubris, saudara. Dan ini adalah salah satu tandanya bahwa saudara dan saya sedang hidup di zaman akhir, saudara, hari-hari terakhir, ya. Menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Saudara, akan banyak orang-orang, ya, pada hari-hari terakhir, saudara menolong orang banyak, saudara melakukan hal yang baik terhadap seseorang, mereka tidak akan pernah, ya, menyatakan ataupun mengucapkan terima kasih atas bantuan ataupun pertolongan yang saudara sudah lakukan atas mereka, ya. Dan hal ini akan terjadi. Saudara akan melihat saudara melakukan sesuatu kepada mereka, bukannya saudara, ya, mereka datang untuk bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih, tetapi seringkali mereka juga malah memfitnah saudara. Itu bisa terjadi, saudara, ya. Jangan sampai heran kalau hal itu terjadi, karena kita sudah hidup di zaman hari-hari terakhir. Tidak mempedulikan agama, unholy. Tidak mempedulikan agama maksudnya apa, saudara? Dia nggak merasa adalah suatu keperluan untuk datang beribadah. Mereka juga tidak merasa penting untuk menjaga kekudusan, ya. They don't feel is something very important for them to stay holy and being righteous. Mereka nggak peduli akan Tuhan, ya. Mereka nggak peduli akan ibadah-ibadah, ya.
Kalau sampai mereka bisa datang ke gereja, mereka merasa ya itu adalah kepentingan daripada gereja, saudara. Ya, mereka tidak merasa mereka memerlukan Tuhan lagi. Unholy. Mereka melakukan apa yang mereka mau di dalam hidup mereka. Ya. Unloving, ya. Unloving. Tidak tahu mengasihi. Ini saudara, ya, kasih menutupi segalanya. Tetapi pada saat kasih itu tidak ada, saudara, banyak pepecahan, banyak keributan, banyak hal-hal yang jahat akan bisa terjadi. Pada saat kasih itu sudah tidak ada lagi di tengah-tengah saudara dan saya. Oleh karena itu, ya, hal ini juga akan nyata dan akan semakin banyak dan semakin saudara dan saya akan melihat, ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita bisa berjaga-jaga akan hal seperti ini. Amin. Hendaknya kasih itu tetap ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, unforgiving, ya. Tidak mau berdamai, ya. Unforgiving is something, ya, adalah sesuatu hal yang merusak saudara dan saya, yang tidak terlihat seperti sakit cancer itu, saudara. Ya. Pada saat unforgiving bekerja, ya, ada di dalam kehidupan saudara dan saya, ada racun, ya, ada poison that you're like drinking that poison little by little every single day, sampai engkau bisa melepaskan pengampunan itu kepada orang-orang yang menyakiti saudara dan saya. Amin. Ya. Saudara harus mengerti akan hal ini, tapi hal ini juga semakin hari, ya, orang akan dikeraskan hatinya, ya. Semakin hari kita akan melihat kekerasan ini, ya, hati yang mengeras, yang tidak mau memberikan pengampunan itu kepada orang lain. Slanderers, ya. Ini yang menjelekkan orang lain, saudara. Kenapa ada semakin banyak orang-orang seperti ini, saudara? Ya, mereka envy, ya. Seringkali mereka envy kepada orang lain dan bagaimana ingin memberikan, ya, kehidupannya, kondisinya, keadaannya, ya, biar kelihatan lebih baik daripada orang itu. Si A menjelekkan B karena ada tujuan, saudara. Kenapa dijelekkan? Supaya nama dia lebih baik dari namanya si B, gitu, ya. Dan ini bisa terjadi. Menjelekkan berarti apa yang dinyatakan tentang si B ini tidak benar, saudara. Makanya dibilang menjelekkan, slanderers, ya, menjelekkan orang lain, ya. Tidak dapat mengekang diri, ya, self control. Ini adalah salah satu buah Roh Kudus. Self control yang setiap hari kita perlu di dalam hidup kita. Dan ini adalah pekerjaan daripada kuasa Roh Kudus yang bisa memberikan kepada kita kekuatan itu, saudara. Mengekang diri, tidak dapat mengekang diri. Dengan kata lain, kita memberikan keadaan kita, kondisi kita, ya, berlawanan dengan apa yang Roh Kudus ingin lakukan. Haleluya. Brutal, garang, tidak suka yang baik, despisers of good, tidak suka yang baik, garang. Dengan kata lain, saudara, hal-hal ini semakin hari semakin kita akan melihat di dalam komunitas-komunitas di sekeliling kita. Dan banyak orang-orang yang akan ditunggangi oleh kuasa roh jahat. Dan mereka, ya, semakin merajalela, semakin garang dan tidak suka yang baik, saudara. Ya, semakin saudara akan melihat kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar saudara dan saya. Kejahatan yang sangat-sangat menyedihkan. Ayatnya yang keempat,
ya, traitors, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini adalah contoh-contoh saudara, hal-hal yang saudara dan saya akan semakin sering dan semakin melihat keadaan-keadaan seperti itu saudara. Orang yang suka mengkhianat. Mengkhianat itu adalah orang-orang yang tadinya berjalan dengan saudara, tetapi sekarang dia sudah tidak berjalan dengan saudara. Bukan hanya tidak berjalan dengan saudara, orang-orang ini juga menjatuhkan, ya, dan melakukan hal-hal yang jahat terhadap saudara. Itu yang namanya pengkhianat-pengkhianat saudara, ya. Tidak berpikir panjang, mereka mengambil keputusan, ya, di dalam hal-hal yang keadaan yang sulit, yang tidak, keadaan yang mungkin agak runyam, ya, tetapi mereka langsung mengambil keputusan yang seringkali adalah suatu keputusan yang salah, ya. Berlagak tahu, ya, engkau akan melihat semakin banyak orang-orang seperti ini, berlagak tahu, sampai dia lebih tahu keadaan saudara daripada saudara sendiri, ya. Dia akan bisa lebih tahu akan keadaan orang lain daripada orang itu sendiri. Itu nama berlagak tahu saudara. Dia lebih tahu akan keadaan keluarga saudara daripada saudara dan istri dan anak-anak saudara sendiri. Dan banyak hal, orang yang berlagak tahu ini banyak hal yang akan dia nyatakan, dan seakan-akan dia tahu akan segala sesuatunya. Lebih menuruti hawa nafsu saudara, lebih mengetahui, banyak melihat, ya, akan hal-hal seperti ini bisa terjadi saudara. Dan daripada menuruti Allah. Anak-anak Tuhan, saudara dan saya yang mengerti akan kehendak Tuhan, hendaknya, ya, saudara dan saya lebih menuruti apa yang Tuhan mau daripada menuruti nafsu dan pikiran saudara dan saya sendiri. Ya, ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apa saudara maksudnya? Ya, pada saat saudara beribadah, datang kepada Tuhan, menyatakan kasihmu, ya, menyatakan pujianmu, doa-doamu kepada Tuhan, saudara nyatakan hal itu karena engkau tahu hanya Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, pendidikanmu, masa depanmu, keluargamu, anak-anakmu, ya, pelayananmu, semuanya itu, ya, kita mengerti kalau bukan karena Tuhan saudara, ya, itu semua tidak akan mungkin bisa terjadi. Itulah makanya kita datang beribadah, ya, karena kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Orang-orang seperti ini dikatakan mereka datang beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Ya, ibadah itu mempunyai power, mempunyai kuasa, kekuatan. Ya, di dalam ibadah itu saudara akan menerima, ya, melihat, ya, kasih karunia, kemuliaan Tuhan, dan di dalam ibadah itu saudara dan saya juga seringkali akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Amin. Ya. Oleh karena itu kita percaya atas kekuatan daripada ibadah di dalam kehidupan kita setiap hari. Ayat yang ke-6 dikatakan, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini dia saudara, ya, banyak orang-orang yang menyamar, banyak orang-orang yang akan kelihatannya mereka adalah orang-orang yang beribadah, yang mempunyai iman, ya, tetapi rupanya kehadiran mereka, kondisi mereka, ya, adalah seperti orang-orang yang datang ingin menjerat, ingin menghancurkan,
ingin merusak saudara. Ya. Dan jangan heran orang-orang seperti ini juga bisa masuk ke dalam kumpulan-kumpulan orang percaya. Orang-orang seperti ini juga bisa masuk di dalam gerejamu. Orang-orang seperti ini juga bisa masuk di dalam fellowship yang baik yang saudara sedang kerjakan. Tetapi tujuan mereka sebenarnya bukan datang untuk beribadah. Tujuan mereka adalah untuk menyesatkan, untuk merusak, menghancurkan, dan menjerat. Untuk keluar daripada kebenaran itu sendiri. Dan kita harus hati-hati terhadap orang-orang seperti ini. Ya, saya percaya pada hari-hari terakhir, orang-orang seperti ini Tuhan akan saring. Tuhan akan melihat, Tuhan akan menampih. Ya, apakah siapa yang murni, siapa yang benar-benar datang beribadah pada Tuhan, atau siapa yang sebenarnya punya maksud-maksud yang terselubung, saudara. Tapi jangan heran, mereka juga akan ada di tengah-tengah kita, saudara. Itulah hari-hari terakhir. Ya, pekerjaan daripada si jahat, ya, yang menunggangi orang-orang seperti ini. Ya. Ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Nah, ini dia, saudara. Ini seringkali kita juga akan melihat kondisi seperti ini. Orang-orang seperti ini kelihatannya eager banget, saudara. Ya, kelihatannya penuh dengan hikmat, penuh dengan rindu dan penuh dengan kemauan untuk belajar. Maksudnya di sini apa? Belajar akan firman Tuhan. Mereka ingin yang mendapatkan guru-guru, pengajaran-pengajaran. Orang-orang seperti ini ada, saudara. Ya. Belajar, ya, sekolah di sini, sekolah di sana, sekolah di sini. Ya. Discipleship yang ini, discipleship yang sana. Learning about this, learning about that. Ya. Bible study here, Bible study there. Mendengarkan pengajaran-pengajaran daripada hamba-hamba Tuhan di live streaming mungkin. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, ya, always learning and never able to come to the knowledge of truth. Tetapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran, saudara. Apa itu kebenaran? Kebenaran yang hanya kita dapatkan, the peace that comes only from the Lord Jesus Christ Himself through the power of the Holy Spirit. Ya, knowledge only, ya. Pengetahuan itu tanpa kuasa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah mengenal akan kebenaran itu. Dan kebenaran itu tidak akan pernah membebaskan saudara dan saya. Ya. Kebenaran yang tidak kita dapatkan tidak dapat membebaskan saudara dan saya. Ya, jangan sampai ya kita akan menjadi seperti mereka ini. Ya, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sia-sia pada akhirnya. Amin. Ya. Ayatnya yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau tunduk di bawah otoritas. Haleluya. Mereka tidak mau tunduk di dalam orang-orang yang Tuhan sudah tunjuk di dalam kehidupan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan mereka. Mereka akan merasa lebih tahu, lebih baik, lebih segalanya lah. Ya, seperti Yanes dan Yambres. Ya, tidak mau di bawah kepemimpinan Musa. Mereka merasa lebih mengerti bagaimana caranya daripada Musa. Padahal kebenaran yang ada, ya,
the truth is Musa sudah ditunjuk oleh Allah sendiri untuk memimpin bangsa Israel. Itu kebenaran. Tetapi banyak orang yang akan tidak mau menerima kebenaran akan hal-hal seperti ini. Ya, di dalam pelayanan, di dalam gereja, Tuhan sudah menunjuk, Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menaruh pengurapan yang khusus untuk hamba-hambanya. Ya, dimanapun saudara pada saat ini melayani Tuhan, ya, di dalam gereja-gereja, ya, saudara harus ingat Tuhan sudah menunjuk, Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah memilih seorang pemimpin yang akan memimpin saudara di dalam iman, di dalam kerohanian saudara, di dalam perjalanan iman saudara di dunia ini. Kita akan ditempatkan orang-orang seperti itu. Ya. Dan kita harus mengerti akan kebenaran ini. Ya. We have to know about this truth. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Concerning the faith. Disapprove concerning the faith. Ya, iman kita harus tahan uji, saudara. Ya, seringkali kita juga memasuki keadaan-keadaan yang seringkali membuat kita banyak pertanyaan-pertanyaan, ya, banyak hal-hal yang membuat kita mungkin merenung, mempertanyakan akan hal-hal kok orang seperti ini sih. Ya Tuhan, kok orang yang seperti ini sih Tuhan, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kok hamba Tuhan yang seperti ini sih Tuhan, ya. Tetapi pada saat kita percaya, kita mengerti bahwa otoritas yang Tuhan sudah nyatakan itu adalah mutlak, saudara. Iya dan amin. Dan disitulah kita berdiri. Dan iman kita ingin menyatakan bahwa apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah pilih, baik adanya untuk saudara dan saya. Amin. Dan kita terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran teguh di dalam iman percaya kita. Kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita senantiasa. Yang terakhir, saudara, ayatnya yang ke-9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, pada akhirnya orang-orang seperti ini, ya, tidak perlu ada perlawanan dari kita, tidak perlu ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjadi pembelaan kita, ya. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini pada akhirnya, ya, kepentingan mereka, keadaan mereka, apa yang mereka pikir itu adalah suatu hal yang baik dan benar, dan adalah kepintaran yang seharusnya dinyatakan. Tetapi pada akhirnya, saudara, justru yang akan terlihat adalah kebodohan mereka sendiri. Haleluya. Oleh karena itu, saudara dan saya, ya, kita percaya, ya, kalau saudara melihat akan keadaan-keadaan sekitar saudara, kalau saudara difitnah ataupun dislander, dijatuhkan nama baik saudara, ya, saudara nggak perlu khawatir akan hal-hal seperti itu. Amin. Karena pembelaan saudara dan saya itu bukan datang daripada manusia, tetapi pembelaan itu datang daripada Tuhan sendiri. Ya. Dan semuanya itu pada akhirnya akan dinyatakan. Haleluya. Ya, kita lakukan bagian kita, kita nyatakan bagian kita. Jangan engkau bersedih hati, jangan engkau berkeluh kesah, jangan engkau, ya, menyatakan keluhan-keluhan yang keluar darimu. Bersukacita senantiasa, saudara. Ya, karena kita sedang hidup di zaman akhir, hari-hari terakhir.
makanya akan muncul hal-hal seperti ini, kejadian-kejadian seperti itu. Gak usah heran, saudara tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berjalan di dalam bimbingan Tuhan, ya, tetap melangkah. Kalau ada yang mengkhianati saudara, saudara hanya ingat ini, oh iya kita sedang hidup di zaman akhir, di dalam hari-hari terakhir. Ya, tetap berfokus pada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Ya, untuk semua pelayanan yang Tuhan sudah titipkan untuk saudara dan saya, kerjakan, lakukan yang terbaik. Semuanya untuk Tuhan. Amin. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk hikmat marifat yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami hidup di hari-hari terakhir, pada zaman ini Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa berdiri teguh, berjalan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, di dalam kemurahan-Mu. Kuasa-Mu Roh Kudus terus Bapa menjaga dan melindungi kami, memberikan kekuatan di dalam hari-hari kami setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan, kami dapat melihat keadaan sekeliling kami dan kami dapat mengucap syukur untuk kehidupan kami yang boleh melewati segala sesuatu tantangan, problem yang kami lewati pada hari-hari ini. Bapa, berikan kami hati yang mau mengasihi, yang mau mengampuni Tuhan, hati yang mau memberkati orang lain, hati seperti-Mu Tuhan, yang mau berkorban Tuhan. Biarlah bukan dengan kuat gagah kami, tapi dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Teman-teman kami yang ada pada malam hari berkati dalam nama Yesus, di sini dan juga di live streaming Tuhan. Apapun keadaan kami sudah terima firman-Mu pada malam hari dan kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah kami semua berjalan dengan kebenaran firman-Mu. Hanya karena kebenaran firman-Mu Tuhan yang dapat memberikan kekuatan yang sejati. Biarlah kami semua berdiri teguh di dalam iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Berkati segala penghidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bukan menjadi hamba-hamba uang Tuhan, tapi kami menjadikan uang itu menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sakit di antara kami Tuhan, jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang dalam kesusahan, kesulitan, kesedihan hati pada saat itu, biar penghiburan yang daripada Tuhan nyata untuk semua kami, untuk mereka Tuhan dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan semuanya Tuhan, biar kebenaran ini Tuhan nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami akan pulang dari tempat ini, kami tahu pertolongan penjagaan Tuhan yang sempurna akan terus menemani kami dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Kiranya kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan tinggal diam dalam hidupmu, menjaga dan melindungi kita semua dari mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan semua kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy Wednesday semuanya.